Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baiklah. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait materi FEB dan KPK, di mana nanti akan ditemani rekan saya. Di sana terdapat Umi Wasilatul Rohmah dan Anggreni Sulistia. Nah, bagian pertama yaitu konsep habis dibagi. Jika A suatu bilangan asli dan B suatu bilangan bulat, maka A membagi habis B. Nah, jika dan hanya jika ada sebuah bilangan bulat C, demikian jadi B sama dengan A kali C. Kemudian jika A membagi B, maka dapat dikatakan bahwa A pembagi dari B dan A faktor dari B, B kelipatan dari A, dan B habis dibagi oleh A. Materi yang kedua yaitu pemfaktoran prima. Dalam harus admit dulu ini siapa. Nah, dalam pemfaktoran prima, bilangan komposit dapat ditulis sebagai hasil kali semua bilangan pembagiannya yang prima. Nah, bilangan komposit ini merupakan bilangan asli dari satu yang bukan merupakan bilangan prima, di mana bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkalian dua bilangan prima atau lebih. Nah, contoh bilangan komposit yang pertama itu ada 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, dan 18. Nah, untuk metode yang umum digunakan untuk menemukan sebuah faktor prima bilangan komposit ada dua, yaitu ini udah slide selanjutnya. Yang pertama, dengan melakukan pembagian berulang dimulai dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 dan diteruskan sampai semua faktor prima yang diperoleh terakhir tersebut. Nah, contohnya faktor prima dari 180. Di mana 180 ini dibagi 2 hasilnya 90 dan 90 ini dibagi 2 hasilnya 45. 45 dibagi 3 yaitu hasilnya 15. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, jadi faktor prima dari 180 itu 2 dikali 2 kali 3 kali 3 dan 5. Nah, untuk pembagian faktor ini terbagi dari 2, 3, 5, dan 7. Untuk materi selanjutnya yaitu metode yang kedua, melakukan pemfaktoran bilangan ke dalam sembarang dua faktor yang dikenal dan kemudian pemfaktoran faktor-faktor tersebut. Contoh, 180 itu 15 hasil dari 15 dikali 12. Nah, 15 ini disederhanakan lagi menjadi 5 dikali 3 dan 12 disederhanakan lagi menjadi 4 dikali 3. Kemudian 5 dikali 3 dan 4 masih bisa disederhanakan lagi yaitu 2 kali 2 kemudian dikali 3 dan hasilnya yaitu 2 kali 2 kali 3 dan kali 3 dan kali 5. Nah, ada pun cara lain yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Jangan nggak sih? Ini ya. Kemudian masuk ke materi faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, pada pembelajaran di SD, FPB ini dipelajari ketika siswa itu di kelas 4, menduduki kelas 4. Adapun definisi dari FPB ini yaitu dua bilangan bulat positif, P dan Q adalah bilangan bulat positif terbesar dari R. Demikian sehingga RP dan RQ. Nah, dari definisi di atas, jelas bahwa
FEB itu dari dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat terbesar yang membagi keduanya. Hal ini dinotasikan sebagai berikut, seperti R FEB adalah P dan Q. Kemudian cara apa sih? Cara pembentukan FBB yaitu pertama dengan pemfaktoran, yang kedua pemfaktoran prima dan algoritma Euclid. Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Mbak Umi Wasilatur Rahmah. Kepada Mbak Umi disilahkan. Ya, terima kasih untuk Mbak Siti Nur Halifah. Next. Cara yang menentukan yang pertama dalam menggunakan pemfaktoran. Contoh dengan metode pemfaktoran menentukan FPB dari 84, 198, dan 210. Kita tentukan masing-masing faktornya terlebih dahulu. Faktor dari 84 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, dan 84. Kemudian faktor dari 198 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 11, 18, 22, 33, 66, 99, dan 198. Dan faktor dari 210 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 70, 105, dan 210. Dari ketiga bilangan yang memiliki faktor yang sama yaitu 6, sehingga FPB slide sebelumnya. Nah, sehingga FBB dari 84, 198, dan 210 yaitu 6. FBB dari 84 dan 198 itu 6, kemudian FBB dari 198 dan 210 sama yaitu 6, dan FBB dari 84 dan 210 yaitu 42. Next. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan pemfaktoran prima. Tulis bilangan-bilangan tersebut sebagai perkalian bilangan prima, dan hasil perkalian bilangan prima yang merupakan faktor persekutuan kedua bilangan tersebut adalah FPB-nya. Faktorisasi dari 270 yaitu 2 kali 3 pangkat 3 kali 5. Kemudian 504 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 7. Dapat juga dinyatakan dengan 270 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 dalam kurung, kemudian 3 kali 5. Dan 504 faktorisasinya dapat dinyatakan dengan 2 kali 3 pangkat 2 dalam kurung dan 2 pangkat 2 kali 7. Sehingga 2 kali 3 pangkat 2 sebagai faktor persekutuan terbesar dari 270 dan 504. FPB dari 207 dan 504 yaitu 18 dari 2 kali 3 pangkat 2 atau 2 kali 9. Next. Yang ketiga yaitu algoritma Euclid. Dengan cara seperti di atas, tidak praktis jika bilangan yang akan dicari FPB bilangan yang besar. Dalam hal demikian diperlukan metode yang lebih praktis untuk menentukan FPB-nya. Metode ini mendasarkan pada algoritma pembagian dengan berulang. Next. Menurut algoritma pembagian, bilangan bulat positif A dan B, A lebih besar dari B selalu dapat ditulis sebagai A sama dengan B Q plus R dengan Q bulan positif, R bilangan caca, dan 0 kurang dari R kurang dari B. Metode menentukan pembagian persekutuan terbesar dengan menggunakan algoritma pembagian tersebut dikenal sebagai algoritma Euclides. Jadi, menurut algoritma Euclides, jika A dan B bilangan-bilangan bulat positif dengan A
lebih dari sama dengan B dan R adalah sisa. Jika A dibagi oleh B, maka FBB dari A dan B sama dengan FBB dari B dan R. Next. Contoh penggunaan algoritma Euclid. Yang pertama adalah FPB dari 1071 dan 1029. Yang pertama itu 1071 dibagi dengan 1029, sisanya adalah 42. Kemudian bawahnya itu 1029, kemudian dibagi lagi dengan sisanya tadi sehingga menghasilkan 21. Selanjutnya 42 dibagi dari sisanya tadi 21 sehingga menghasilkan R0. Begitu juga dengan FBB dari 589 dan 494. Hasil dari FPB 1701 dan 1029 yaitu 21. Dan untuk FPB 589 dan 494 dihasilkan FPB itu 19. Next. Kemudian ada relatif prima. Definisinya yaitu jika faktor persekutuan terbesar dua bilangan bulat positif P dan Q adalah 1, maka P dan Q disebut relatif prima. Contohnya 3 dan 5 adalah relatif prima karena FPB dari 3 dan 5 sama dengan 1. Kemudian 31 dan 120 adalah relatif prima karena FPB-nya ya FPB dari 3 1 dan 120 adalah 1 dan 9 dengan 132 bukan relatif prima karena FPB dari 9 dan 132 adalah 3. Next. Kemudian untuk bagian KPK akan disampaikan oleh Mbak Tia. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Kelipatan persekutuan terkecil atau yang disebut KPK. Definisi bilangan bulat positif M adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dua bilangan bulat positif P dan Q dan hanya jika M adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi oleh P dan Q. Dari definisi di atas, jelas bahwa kelipatan persekutuan terkecil dua bilangan bulat adalah bilangan bulat positif yang habis dibagi kedua bilangan tersebut. Hal ini ditulis M sama dengan KPK, P, Q, contoh KPK dari 5 dan 4 sama dengan 20, KPK dari 7 dan 6 yaitu 42, KPK dari 15 dan 12 yaitu 60. Next. Cara menentukan KPK. 1. Menemukan himpunan kelipatan persekutuan dan kemudian memilih yang terkecil. 2. Pemfaktoran prima. Yang ketiga, menggunakan rumus yaitu FPB P, Q dikali KPK P, Q sama dengan P kali Q. Next. Menemukan himpunan kelipatan persekutuan dan kemudian memilih yang terkecil. Contohnya KPK dari 10, 12, dan 18. Kita cari dulu kelipatan 10, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan seterusnya. Kelipatan dari 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, dan seterusnya. Kelipatan dari 18, 18, 36, 54, 72, 90, dan seterusnya. Jadi KPK-nya dari 10, 20, dan 18 yaitu 180
Baiklah, akan saya lanjutkan untuk materi KPK. Nah, jadi kelipatan dari KPK dari 10, 12, dan 18 yaitu 180. Di mana terlihat pada layar nilai yang sama yaitu 180. Nah, pemfaktoran prima yang bagian KPK yaitu contohnya nilai dari 3.600, 1.000, 1.080, 600, dan 672. Di mana faktorisasi primanya dari 3.600 yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dan dikali 5 pangkat 2. Untuk 180 yaitu 1080 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, untuk yang 672 faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 5 dikali 3 dikali 7. Siapa itu? Nah, bilangan yang merupakan faktor prima dari faktor primanya yaitu 2, 3, 5, dan 7. Pada layar yaitu 2, 3, 5, dan 7. Nah, pangkat maksimum yaitu 2 pangkat 5, 3 adalah pangkat 3, 5 adalah pangkat 2, dan 7 memiliki pangkat 1. Oleh karena itu, KPK-nya yaitu 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 dan kali 7. Hasilnya 151.200. Nah, untuk rumusnya yaitu FPB P dan Q dikali KPK dari nilai P dan Q sama dengan P dikali Q. Nah, contohnya KPK dari 148 dan 146 dan 124. FPB dari P dan Q yaitu nilai P 146 dan Q 124 dimasukkan ke dalam rumus FPB-nya. Kemudian dibagi dengan FPB nilai dari KPK P dan Q yaitu 146 dan 124. Hasilnya 18.104 dibagi 2 hasilnya 9.052. Dah, kamu baca. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Umi Wasilatur Rahmah. Kepada Mbak Umi disilahkan. Ya, terima kasih. Akan saya lanjutkan. KPK 3 atau lebih bilangan bulat positif dapat ditemukan dengan terlebih dahulu mencari KPK dari bilangan-bilangan itu, sepasang demi sepasang. Misalkan akan mencari KPK dari PQRS, maka mencari KPK bilangan P dan Q, misalnya terdapat M kuadrat, maka KPK dari PQRS sama dengan KPK M pangkat 1 dan M pangkat 2. Contoh, yaitu carilah KPK dari 42, 96, 104, dan 18. Maka KPK dari 42 dan 96 sama dengan 672, dan KPK dari 104 dan 18 sama dengan 936. Sehingga KPK dari 42, 96, 104, dan 18 sama dengan KPK 672 dan 936, yaitu 26.208. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi FPB dan KPK. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Baik, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kami sudahi
Sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan terkait materi FEB dan KPK. Kami dari kelompok 6, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan dan terima kasih untuk partisipasinya. Kami sudahi dan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.